Pendengar RRI dimanapun Anda berada, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan juga dunia kerja. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tengah menggelar kegiatan pelatihan vokasi untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Nah, apa saja manfaat dari pelatihan ini dan bagaimana dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja? Kita akan ngobrol dengan Kadis Naker Trans Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat, Dr. Hewan Teresia P. Asmon. Ibu Dokter, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leli. Ya, Ibu Dokter, bagaimana kabar, sehat ya? Kabar sehat, luar biasa Oke. ya. Nah, terkait dengan informasi yang kami dapatkan bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini gelar pelatihan vokasi tingkatkan SDM. Kira-kira kegiatan ini berlangsung dari kapan sampai kapan dan sudah berapa banyak yang dan dijadwalkan ini berapa banyak yang akan mengikuti kegiatan tersebut begitu? Ya, baik Ibu Leli. Kami Manggarai Barat mendapat paket pelatihan ada 8 paket. 8 paket ya. Ya, 8 paket itu 16 orang isi di dalamnya. Berarti ada kuotanya sebanyak 128 peserta. Oke. Sekarang ini itu proses seleksinya sudah dilakukan di Januari, tanggal 6 Januari jadi lalu. Jadi semua peserta sudah ada, dilakukan seleksi dan hanya 50% yang bisa tertampung dari yang banyak mendaftar. Memang kuotanya terbatas. Sekarang sudah terlaksana untuk satu gelombang pertama itu ada 5 kelas yang dilaksanakan lebih dahulu. Iya. Sudah berjalan 2 minggu. Ini masuk minggu ketiga. Oke, berarti ini sudah berjalan begitu ya, Bu Dokter ya? Sudah berjalan. Kita berharap karena ini kan anggarannya terbatas, kita harus bersaing dengan BLK-BLK yang lain. Jadi berharap kalau kita cepat selesai, ada yang belum selesai ya kita bisa mendapat tambahan. Oh iya, oke. Nah, untuk keterampilan-keterampilan yang diajarkan dalam pelatihan ini apa saja dan siapa saja yang menjadi sasaran utamanya begitu? Ya, sasaran utamanya untuk prioritas untuk angkatan kerja yang ada di Manggarai Barat, meskipun masih banyak yang berasal dari kabupaten yang lain seperti Manggarai Timur, ya kita tetap kasih kuota karena memang mereka tidak ada pelatihan serupa ya itu. Tapi kuotanya tetap didominasi oleh angkatan kerja Manggarai Barat. Oke. Dan semua jenis pelatihan itu kita lakukan asesmen dengan industri. Jadi meminta informasi industri kira-kira paket pelatihan apa yang dibutuhkan atau yang peluang terserap kerjanya tinggi. Itu yang dilakukan. Jadi terlihat juga dari antusiasme anak-anak angkatan kerja ya, mungkin mereka sudah ngerti juga bahwa memang kompetensi jenis ini yang biasanya dibutuhkan di industri. Jadi ramai-ramai mendaftar. Nah, ini berarti pelatihan sedang berjalan untuk 128 ini dan mereka boleh memilih sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan saat ini begitu ya untuk menciptakan pekerjaan. Nanti dilakukan seleksi. Jadi yang memenuhi syarat, terutama memang komitmen lebih ke komitmen dia dan tujuan dia untuk mengikuti pelatihan. Karena komitmen ini bisa membantu nanti dalam proses pelatihan, pasti dia akan konsisten, akan serius, akan tekuni sampai selesai. Oh ya. Dan jadi untuk mengejar sertifikat saja, mengumpulkan sertifikat, tetapi memang komitmen untuk nanti bekerjanya itu yang kita ukur. Oh iya. Untuk training ini berapa lama ini, Bu? Nih. Tergantung paket pelatihannya. Ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan. Oh iya. Paling singkat itu 21 hari kerja. Lalu pasca pelatihan ini seperti apa teman-teman atau pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini kemudian memantau begitu ya cara kerja dari teman-teman ini seperti apa? Kebetulan kami juga punya program pemagangan. Yang tahun ini dibiayai oleh APBD sendiri karena APBN sudah tidak ada alokasi lagi tahun ini. Jadi
rata-rata yang untuk bekerja di industri di hotel itu nanti akan diikuti dengan program pemagangan industri. Oh ya. Jadi itu potensi untuk penyerapannya itu sangat tinggi, itu di atas 80% itu diserap oleh industri. Sedangkan yang lain, kami banyak pelatihan-pelatihan yang memang untuk kewirausahaan. Jadi akan ada pendampingan lanjutan, meskipun tidak dari ketenagakerjaan, tapi dari UMKM. Jadi database mereka kan sudah ada di dinas. Jadi semua informasi pendampingan lanjutan itu pasti nanti diprioritaskan untuk yang XBLK. Apakah nanti ada tahapan-tahapan berikutnya begitu selain pasca teman-teman ini yang sedang mengikuti training begitu? Ya, tahapan lainnya memang untuk pelatihan kompetensi, sertifikat kompetensi itu masih dalam satu rangkaian program pelatihan berbasis kompetensi. Oke. Ibu Neng masih Jadi dengarkan suara ya. kami? Oke, putus-putus suaranya. Masih, Bu. Silakan Oh, dilanjutkan. Nanti setelah pelatihan akan ada uji kompetensi sesuai kejuruan masing-masing. Dan itu sertifikatnya rata-rata memang itu yang menjadi alasan kenapa banyak peminat, karena sertifikat kompetensi itu dari LSP, dari BNSP. Oh ya, nanti akan diberikan begitu ya? Ya. Ibu Neng, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini seperti apa dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan atau kendala tersebut? Ya, kalau dilihat dari kendala sebenarnya lebih ke ketersediaan sarpras ya. Oh ya. Kami BLK baru punya 3, sekarang sudah punya 3 sarpras. Jadi otomotif, refrigerator untuk AC, dan yang terbaru baru dibangun di 2024 itu untuk kelas boga lengkap dengan peralatannya. Sedangkan paket-paket pelatihan yang lain itu kami kerjasamakan. Oh iya. Dengan BLK komunitas juga dengan SMK yang punya sarpras lengkap. Jadi makanya bisa membuka banyak kelas. Kalau dilihat dari ketersediaan sarpras yang ada dari pemerintah itu tidak akan mungkin bisa membuka banyak paket pelatihan. Jadi kemitraan kami bekerja sama dengan BLK komunitas yang memang sarprasnya lengkap dengan instrukturnya. Tapi pembiayaannya kita yang biayai. Oh iya. Kedepannya apakah akan diadakan begitu ya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, pelan-pelan tentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti tahun lalu 2024 kami menambahkan ruang kelas untuk boga yang sebelumnya kami selalu bermitra dengan SMK jurusan boga. Sekarang tahun ini bisa dilaksanakan di BLK pemerintah sendiri karena sarprasnya sudah sangat lengkap. Sedangkan untuk paket yang lainnya ya kami hanya optimalkan BLK komunitas sejatinya, nanti mungkin kerjasama kemitraannya diperbaharui terus-menerus, terus mungkin ada dukungan sarpras yang dibantu oleh pemerintah, itu nanti dikuatkan. Kami menguatkan keberadaan BLK komunitas. Karena kalau tidak disupport Pemda juga mungkin mereka tidak seaktif sekarang. Jadi banyak dukungan begitu ya dari berbagai pihak untuk bisa menyukseskan betul, kegiatan tersebut. Itu komitmen di awal sudah 3 tahun berjalan. Sama-sama punya komitmen, punya tujuan yang sama bahwa memang keberadaan BLK komunitas, SMK ya untuk peningkatan kapasitas SDM anak-anak lokal. Secara khusus memang yang untuk yang vokasi ya, untuk kompetensi khusus. Dan ini sudah berjalan selama 3 tahun begitu Ibu ya? Sudah berjalan 3 tahun, ini tahun keempat. Keren. Dan menjadi program strategis sekarang, program prioritas daerah. Jadi dulunya tidak ada replikasi pembiayaan APBD ya. Sekarang ini juga kami selain APBN nanti akan ada pembiayaan APBD untuk pelatihan vokasi ini. Dan setiap tahun itu bisa berapa kali pelatihan yang digelar begitu? Setiap tahun lalu kami dapat 15 paket, 15 kelas. Tambah 1 kelas bonus kemitraan dari NGO. Jadi NGO melakukan pelatihan mereplikasi kegiatan yang ada di BLK.
Dan tahun ini Dan saat 18 ini ya? tahun ini ya kami usahakan sejumlah tahun lalu ya, dari dana APBD juga, dari kemitraan dengan NGO juga. Oke, baik. Ibu Nei, apa pesan Anda begitu kepada generasi muda dan juga pencari kerja terkait pentingnya mengikuti pelatihan vokasi untuk meningkatkan begitu ya keterampilan dari anak-anak dan juga remaja kita? Silakan. Ya, eh, ya tantangan ketenagakerjaan hari ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Tahun ini dan yang akan datang pasti lebih rumit, persaingannya lebih ketat, terus kita berada di era digitalisasi dan perubahan kebutuhan konsumen juga bergerak terus. Jadi tidak ada sesuatu kebutuhan pasar kerja yang tanpa keahlian khusus. Jadi kami berharap semua anak-anak muda ya harus mengupdate. Jadi sekarang ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang tidak hanya offline tapi online dari banyak platform ya. Baik itu dari kementerian sifatnya gratis, itu pelatihan vokasi. Jadi harus satu orang anak itu harus punya kompetensi khusus minimal satu. Bahkan sekarang banyak perusahaan yang mau supaya pekerjanya punya kompetensi lebih dari satu. Jadi ini strategi efisiensi tenaga kerja juga sudah menjadi tren sekarang di pasar kerja. Sehingga ya harus kita yang anak-anak lokal itu tidak boleh kalah, harus update terus-menerus kompetensinya. Oke. Baik Ibu Nei, terima kasih untuk waktunya dengan RRI, sukses terus dan kami RRI ND siap untuk selalu mengupdate informasi-informasi penting begitu ya dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih banyak Ibu Leli, RRI ND selalu update, selalu memberi kabar yang luar biasa. Terima kasih banyak, selamat Terima pagi. kasih, selamat pagi.